Yang mau ibadah pada hari ini silakan ke depan. Baik, terima kasih kepada yang telah berada dalam ibadah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk ke dalam materi alam menciptakan alam dari keindahannya. Karena kita sudah membahas mempelajari bagaimana apa saja keindahan alam di Indonesia. Maka pada hari ini kita akan kembali belajar dengan judul materi kita yaitu berperan aktif mencegah perusakan alam. Sebelum kita lebih dalam masuk ke materi, terlebih dahulu saya absen. Ikut kelas siapa? Siapa yang mau tanya yang ada? Siapa? Siapa? Ani Shombik sampai ini. Ani Shombik sampai. Marco Cekir. Kenapa ini? Apa? Berarti dua orang yang tidak kehadiran, satu sakit, satu alfa. Nah, sama-sama kita membuka di buku kita di halaman 196. Belum masuk ke dalam pembelajaran kita. Dan semoga perhatikan ungkapan berikut. Dapat dilihat di sana, kita tidak masih bumi dari nenek moyang kita meminjamnya dari anak-anak kita. Nah, dilihat di tabel yang ada 6 tabel, 3 kolom 6 baris. Itu disuruh memilih, ya kan? Menurut kalian mana ini pribadi? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Contoh saya
Nomor berapa yang menjadi pilihan kita di situ? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ada? Dari ungkapan itu kan itu ada ungkapan. Terus di bawah ada double. Situ kita disuruh memilih. Nah, kita disuruh memilih apa yang sesuai atau apa yang muncul dalam pikiran kita setelah mendengar kata-kata kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita meminjamnya dari anak-anak kita. Apa yang muncul dalam benak anak-anak di sini? Yang nomor satu ada, yang muncul di pikiran nomor satu, itu cuma perpaduan untuk orang India atau Amerika. Ada yang muncul, ada yang berpikir seperti itu? Tidak ada, tapi kosong. Nomor dua, ada benarnya untuk orang India atau Amerika yang tergusur karena kehadiran orang-orang kulit putih. Ada yang berpikir seperti itu? Tidak. Yang ketiga, pernyataan ini berlaku juga dalam wilayah manapun, bukan hanya di Amerika. Ada yang berpikir demikian? Tidak. Kalau yang nomor empat, pernyataan ini menggugah saya untuk melakukan sesuatu yang melestarikan bumi bagi generasi berikut. Siapa yang berpikir demikian? Tidak ada juga. Jadi apa yang terpikir setelah mendengar kata-kata itu? Apa? Tidak tahu. Jadi ini lebih condong ke nomor 4. Jadi memang bumi ini seakan-akan kita tidak mewarisi dari di atas kita, karena kita sementara kan di bumi. Jadi ini kita terus saja, kita seakan-akan meminjam dari di bawah, dari anak cucu. Kalian sambil punya anak, kalian cucu. Jadi ini meminjam namanya. Jadi muncul harusnya nomor 4. Pernyataan ini membuat saya untuk melakukan sesuatu dari melestarikan bumi dari generasi berikut. Baik, kita masuk ke materi kita. Tujuan kita mempelajari ini yaitu supaya nanti anak-anak di sini dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melestarikan bumi, tidak ikut merusak. Mari kita lihat kondisi alam Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kondisi alam Indonesia. Di situ ada gunung apa? Danau apa? Danau Kelimutu. Baru apa saja kita bahas pada pertemuan lalu? Pulau Komodo. Begitulah kondisi alam Indonesia. Indonesia yang terletak di tiga lempeng besar. Makanya itu salah satu penyebab keindahan alam yang beragam. Apalagi kita berada di siapa? Di garis apa? Sehingga menyebabkan iklim kita tropis yang terdiri dari suhu, ya kan? Lebih dalam kita belajar di geografi. Kondisi alam Indonesia. Di Indonesia ini sangat banyak hewan atau fauna dalam bahasa biologi dan tumbuhan atau flora. Betul? Yang hanya terdapat di Indonesia, atau disebut apa kemarin itu endemik, hanya terdapat di Indonesia dan hampir punah. Contohnya komodo, badak bertuna satu, singa Sumatera itu hampir punah, dan beberapa bunga anggrek itu hampir punah, hanya terdapat di Indonesia. Jadi kita membahas sekarang itu berperan aktif mencegah kerusakan alam. Penyebab kerusakan alam ini ada dua penyebabnya. Ada dia penyebabnya itu dari alam itu sendiri, ada dia dari manusia. Dari alam itu sendiri contoh apa? Bencana alam, contohnya apa? Bencana alam yang dari alam. Longsor itu bisa dari alam, bisa dari manusia. Bisa gara-gara penebangan hutan kan? Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, iya kan?
Pergeseran lempeng, tahu kan pergeseran lempeng dipelajari itu di apa itu? Di pelajaran apa itu? Pergeseran lempeng. Kalau pergeseran lempeng ini bisa menyebabkan gunung erupsi bisa kan? Gempa bisa, tsunami bisa kan? Nah, jadi ini penyebabnya. Gerakan yang dilakukan oleh manusia bisa berupa longsor. Paling banyak longsor gara-gara ulah, baru banjir. Baru apa lagi? Kebakaran. Ada dua faktor atau dua sumber kerusakan alam ini, yaitu dari alam itu sendiri yang bisa berupa gempa, tsunami, gunung meletus maupun pergeseran lempeng. Lalu ada juga yang disebabkan oleh manusia yang terdiri dari longsor, banjir, kebakaran dan masih banyak lagi. Dan ini yang dari alam, yang faktor alam biasanya tidak dapat dicegah. Seperti judul kita berperan aktif, apa judul? Aktif mencegah kerusakan alam. Biasanya kalau dia dari alam, faktor alam ini tidak bisa dicegah. Semisal gunung meletus, siapa yang bisa mencegah? Ada nggak? Ada yang bisa mencegah gunung meletus? Tuhan. Coba kan? Ada yang bisa mencegah tsunami? Tuhan juga kan? Kalau manusia belum bisa kan mencegah itu. Belum ada teknologi yang bisa mencegah tsunami, tapi mencegah dampaknya baru. Dibuat tembok di pantai kan? Dibuat tembok tinggi biar jangan terkena dampak tsunami sampai ke daratan gitu dia. Gunung meletus sudah tidak bisa tsunami, gempa bisa kita cegah. Kalau di Indonesia terdiri dari 3 lempeng dari selain terjadi gempa, tidak bisa kita cegah. Longsor bisa kita cegah. Bisa. Itu kalau ulah manusia, artinya kita bisa mencegah. Seperti longsor. Apa penyebab longsor yang paling utama? Penggundulan hutan. Maka untuk mencegah penggundulan hutan maka diadakan namanya tebang pilih. Tebang pilih. Pelajari juga di geologi dan geografi kan. Selain itu ada namanya reforestasi atau apa itu? Penanaman hutan kembali atau penghijauan. Banjir juga demikian. Kebakaran bisa dicegah. Cara mencegah kebakaran? Jangan membakar-bakar. Jangan apa? Membakar. Ada juga kebakaran hutan yang luas itu disengaja. Ada oknum-oknum manusia yang sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Biasanya karena lebih mahal menyewa traktor kan namanya kalau kita traktor lebih mahal menyewa 80 juta sehari contoh. Kalau dibakar gratis kan bakar hutan. Baru kita tanam jagung, tanam pisang, ya kan? Terus banjir tadi ini bisa disebabkan oleh penebangan pohon juga. Baru pembuangan sampah di sungai. Siapa yang sering buang sampah di sungai? Saya gitu. Siapa? Sertian? Iya, Pak. Di sungai yang di Lepang itu kan dibuang kan? Kalau kita membuang sampah memang sungai kita kan dalam kan? Mau sampai ke bawah itu sampai 70 meter dalam kan? Nyampe enggak? Kalau sungai Lepang itu mana nyampe enggak itu? Yang di Sungai Simbolo dari atas sampai ke dasar sungai itu sampai nyampe dia 70 meter kan? Nyampe nya bagian lebih kan? Jadi kalau kita buangnya nanti sampah yang enggak seberapa itu masih belum menyebabkan banjir kan? Belum. Tapi coba kita contoh di Medan. Yang di Medan kan ada tahu yang depan musuh itu ada paret-paretnya. Itu paret-paretnya itu. Coba kalian buang di situ satu karung sampah. Baru 50 orang yang membuang, 50 orang yang membuang. Pas sudah 50 karung. Bisa menyebabkan banjir enggak? Bisa kan? Tapi kalau di Simbolo 1000 orang pun merasa satu karung masih belum menyebabkan banjir. Tapi jadi pencemaran lingkungan. Mati ikannya di sana, nggak bisa lagi si siapa namanya si Kevin nanti mancing ikan bakar. Kalau ikan bakar, nggak bisa dia lagi mancing ikan bakar nanti. Dan dapatnya lagi jahil dari sana, apalagi si babu. Ya kan? Bermatian semua ikan-ikan di sana. Ekosistem
susah. Dipelajari juga di biologi. Jadi kita telah mempelajari tadi penyebab atau faktor kerusakan alam. Sekarang kita masuk ke dasar teologis untuk memelihara lingkungan. Dasar teologis memelihara lingkungan, coba yang si Kerenjian dibaca dulu paragraf pertamanya. Coba yang poin yang di sudut. Di pertama kita membaca di sana pada paragraf pertama itu Kejadian 2:15. Coba dibuka kitabnya, baca Kejadian 2:15 tersebut. Mengusahakan dan memelihara taman ini. Perintah Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 18 apa aja? Apa? Beranak cucu? Cucu bertambah baru penuhi baru taklukkan. Tapi katanya kata taklukkan ini cenderung bersifat negatif. Memang kalau dipikir memang taklukkan, memang negatif ya. Negatif kan seakan-akan kayak mau berperang kan? Bukan, hancurkan semua hidup. Maka dalam terjemahan yang lebih baik dia biar jangan bersifat negatif dan bersifat netral dikatakan menjadi kuasai. Karena katanya ini lebih bersifat netral. Sebenarnya hampir mirip kuasai dengan taklukkannya, tapi lebih negatif taklukkan memang lebih dalam dia. Kalau dipelajari di KBBI di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taklukkan ini memang lebih ngeri daripada kuasai. Itu dia. Pada Kejadian 2:15 Tuhan memerintahkan manusia untuk apa? Memelihara dan apa? Apa namanya lagi? Memelihara. Di sana tidak ada disuruh merusakkan atau dibilang beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan rusaklah itu. Ada gitu ayatnya. Berarti dari Kejadian 2:15 yang menyuruh kita untuk memelihara dan mengusahakan bumi, kita harus menjaga kelestarian alam. Apalagi ditambah ini beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah, kuasailah. Kita disuruh untuk menguasai bumi ini. Makanya berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Di sana tidak dibilang setrumlah ikan-ikan di laut dan tembaklah burung-burung di udara. Kayak gitu kan? Ada yang ditemukan ayat kayak gitu? Gak ada kan? Tapi ulah manusia saat ini apa?
setrum lah ikan-ikan di laut kan. Pernah lihat di TV atau di TikTok, ini kan udah anak-anak apa ini? Anak-anak Gen Z, generasi Z. Jadi sehari-hari nonton TikTok, YouTube, TV nggak pernah lagi kayak, nggak pernah. Siapa yang masih pernah? Rusak kan? Udah nggak dibetulin kan? Kalau HP rusak langsung layarnya tergores sedikit langsung diganti kan. Kalau TV yang rusak gak dibetulin lagi kan. Nah kan udah nonton lah di TikTok. Pernah nonton yang di danau contoh atau di waduk ada ikan di bom atau di setrum, pernah kan? Kalau dia di bom atau di setrum itulah semacam yang menaklukkan, itu ditaklukkan. Yang kecil-kecil pun di bom kan mati juga kan. Kalau di bom yang besar-besar aja yang mati tuh ikut semua kan. Itulah lebih contoh ke situ lah kata taklukkan ini tadi. Ini taklukkan ini. Kalau menaklukkan seakan-akan semua bebas, makanya dia lebih negatif. Bebas mau kecil, mau besar, mau muda, mau tua, pokoknya taklukkan katanya. Kalau puasa ini kita menguasai, kita yang punya, tapi belum tentu dibunuh gitu. Lebih ke situ deh, makanya lebih positif kata puasa. Kalau puasa itulah yang mancing. Siapa yang suka mancing di sini? Seno ada 10 apa nih? 10 Sigion. Kalau Sigion mancing, yang kecil diambil juga. Diambil juga ya. Nanti udah lain. Kenapa? Dipelihara. Oh iya, dipelihara yang kecil ya. Bukan jadi digoreng. Jadi gus. Kalau nggak ada ikan, digoreng juga yang kecilnya. Kalau mau sekarang digoreng ya. Siapa lagi suka mancing ini? Rafael diambil semua ya. Siapa yang suka berburu? Rafael. Yang suka makan tiket. Iya. Pernah nggak dengar cerita, mungkin itu di biologi atau geografi, begini ceritanya. Ada seorang penjual burung banyak menggunakan. Ini burungnya ini banyak, ada burung tentara, burung apa kali? Ada dugur, apori, burung malek. Dia dibuat di dalam sangkar kan? Di dalam apa tadi? Sangkar. Terus datang seorang ini pecinta alam. Kita buat namanya Serbian, contoh pecinta alam ini Serbian. Contohnya langsung cemburu. Kenapa aku katanya? Mungkin dapat kata challenge dia. Contoh. Dimiliknya semua burung ini, burung yang dalam sangkar baru dilepaskan lagi ke alam. Pernah nggak dengar cerita di biologi biasanya itu berapa? Ya kan di buku biologi kayak gitu ada. Jadi di antara yang kedua orang itu mana di situ yang mengikuti dasar biologi ini untuk memelihara alam? Yang keberapa? Yang membeli itu baru melepaskan ke alam. Yang mana yang memelihara burung itu dibuat dalam sangkar. Jadi melepaskan. Karena burung itu yang hidupnya di alam kan, bukan dalam sangkar. Nanti kalau ada burung kalian dalam sangkar di depan rumah, lepaskan di dalam sangkar. Kalau dia langsung diprakot. Diprakot nanti gantian ya. Iya Pak. Kasih datang nanti bapak prakot. Gitu kalau diprakot. Tarik. Baru tuh. Gitu. Jadi itu dasar teologis. Dasar alkitabiah kita memelihara alam. Sekarang di berbaris saja ya. Berbaris. Kita diskusikan, kita tadi kan sudah membahas kerusakan alam dan sampai ke dasar teologis. Sekarang kita diskusikan, coba berbaris ini nanti dipresentasikan. Saat kita melihat tindakan yang merusak alam, contohnya penyebaran pohon atau kebakaran sembarangan, apa tindakan yang cepat yang anak-anak ini lakukan, anak-anak atau anak SMA, pemuda ya.
Ya, kemudian remaja, apa tindakan yang cepat kalian lakukan saat melihat itu? Rekor, nanti didiskusikan, maksudnya didiskusikan. Apa alasannya? Kalau contoh rekor, kenapa nggak ditampul aja? Kan gitu kan? Contoh dari ini ditampul, makanya kan kenapa? Karena itu jahat, katanya boleh kan? Kan nggak bisa disalahkan alasannya kan? Ini dia, namanya kebenaran itu bersifat relatif. Yang kebenaran yang abadi itu yang cuma milik Tuhan. Kalau manusia itu relatif kebenarannya. Itu harus diingat. Apapun yang kau katakan, selama alasanmu masih masuk akal, itu namanya kebenaran. Bukan kebenaran, makanya relatif. Tidak bisa disalahkan. Oke, silakan didiskusikan. Nanti satu orang berwaktu ya. Diskusinya 10 menit. Ini kan? Ini pertanyaannya. Ada yang tidak dengar? Tidak bisa. Bisa jawab jawabnya. Lihat. Bisa. Bisa banget. Gampang banget ya. Sini. Kalian budet. So. Bisa. Ini tiga pertanyaan kan? Tiga. Ini kayaknya ini mau paling serius. Ini bahas karena anak gurih jadi harus terus sekali. Saya buket sudut. Gampang kalinya soalnya. Kenapa? Oke, waktu habis. Saya minta bagian ini memberikan pendapatnya sampai kalian diskusikan. Boleh, jawabannya boleh. Itulah yang kelompok yang tengah ini. Bagus. Yang kelompok yang di sudut, kelompok 3. Baik, kelompok yang lebih sedikit ini, lebih sedikit orangnya. Siapa mau mewakili dari kelompok yang 5 orang? Baik, saya setuju dengan kelompok yang memiliki pernyataan
Kayak kasih kamu. Jadi jawaban anak-anak sekalian itu semuanya itu masuk di akal. Kita di kelompok yang riset ini mengatakan membiarkan saja. Yang penting saya tidak melakukan hal tersebut. Ya ini sebagai pemuda mungkin ya ada rasa takut. Contoh, jadi masalah burung yang disangka, nah ya kan? Ya masa dia dibilang sama bapaknya, kau nggak boleh loh pak melihara burung kayak gini, harus lepas bergalam. Langsung diuting sama perangko kan? Langsung dibar perangko. Terus kelompok yang di sini katanya prihatin aja. Itulah aksi-aksi. Bisa aja kan? Gak langsung berperan aktif. Tapi orang itu cuma prihatin. Kalau udah prihatin pasti tidak melakukan juga kan? Saya melakukan dong. Masa udah prihatin tuh, kali alam ini. Tapi juga berusaha kan udah mungkin kan? Iya enggak? Kali lah udah habis semua pohon di SMA. Bisa semua muda-muda ini katanya kan? Kali. Padahal kan lagi dia ikut nih bang. Mungkin kayak gitu kan? Biar temannya prihatin, ya boleh-boleh aja kan? Mungkin nggak berani juga dia negor. Terus yang di kelompok kita sama kelompok yang lebih sedikit ini orangnya katanya bertindak aktif. Ini sesuai dengan judul materi kita hari ini. Bertindak aktif untuk mencegah perusakan alam. Ini sangat sesuai. Jadi memang tindakan yang harus kita lakukan ya memang bertindak aktif. Semisal orang menebang pohon ya kita tanam pohon. Tapi ini butuh kesadaran tingkat dewa. Kesadaran katanya ini kesadaran yang tinggi. Kalau orang tinggi bakar hutan, kita bakar rumah. Enggak gitu ya? Enggak. Gitu ya? Gimana ya gitunya? Kalau orang bakar hutan kita bakar sampah. Bakar sampah, bakar hutan, difisika sama aja loh. Sama aja difisikakan jadinya nanti menyebabkan pemanasan global. Difisika kan baru pasti belajar itu. Materi beberapa itu? 4 di fisika. Saya tahu fisika. Baru kalian belajar minggu lalu masih didiskusikan itu kan? Partisipasi, itulah. Berarti bakar sampah tuh ini bahaya juga bakar sampah dong. Makanya sampah biasanya ditanam. Kalau plastik diapain? Kalau jauh, contoh plastik, bungkus sapu itu kan, itu dilebur lagi nanti dilebur, baru dibuat lagi jadi plastik jadi selain. Kertas pun bisa diapain? Kertas ini bisa didaur lagi. Semisal ini buku kita ini atau buku yang putih lah ya, kalau ini udah hitam juga. Ini bisa jadi koran. Dilebur ini kan dibuat jadi bubur lagi, bubur kertas. Ini bisa jadi, makanya dia jadi agak warnanya kayak kuningan. Jadi koran. Itulah contoh-contoh tindakan aktif. Untuk tindakan aktif itu ya. Daur ulang sampah, kalau contohnya sampahnya itu organik, tahu kan organik, anorganik? Ada semi organik? Ada? Gak ada pak? Gak ada? Ada lah semi organik. Ada juga. Ada lah? Adanya? Kali ini kita buat dulu ada, gak bisa? Gak bisa sama terbaik? Gak bisa? Bisa kan dua? Pilih kali kalian, satu aja yang minta. Gak bisa? Organik itu apa? Sampai dapat diuraikan. Contoh daun, tumbuhan, manusia organik itu. Kalau anorganik, contoh plastik, kaca nggak bisa diuraikan. Bisa lah. Ayo setuju dulu. Bisa atau nggak bisa? Dimakan bisa? Ada pernah lo orang makan kaca itu udah kerasukan apa lagi? Ayo mana main? Ikat kalau, langsung cari sama lagi ya.
nanti Robin nanti apa usus nyampe nya ke sakit hati enggak kan? Iya Pak. Usus, baru jantung, apa lagi? Kalau langsung yang berbulannya itu memang dia langsung nyambung anus katanya. Kerongkongan ya kan kalau bercerita kerongkongan tuh pernapasan. Video. Ini pembelajaran kita kan tematik ini. Kultur Merdeka Belajar ini itu tematik dari di agama bisa masuk materi biologi, fisika, kimia, dan gitu sebaliknya itu namanya tematik. Satu tema dia. Iya kan tematik kan. Makanya kalau kalian lihat contoh nanti buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kurikulum Merdeka ini, materinya ini bisa ada kok nampak di sejarah, bisa ada di biologi tadi kan, bisa di geografi, ya kan ada kan geografinya kan? Kayak Indonesia itu masuk geografi nggak? Masuk kan? Itulah namanya itu pembelajaran tematik. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai kerusakan alam. Faktor-faktor kerusakan alam yaitu yang berasal dari alam itu sendiri, ada yang berasal dari manusia. Lalu kita tadi sudah mempelajari juga dasar teologis atau dasar alkitabiah, melestarikan alam atau menjaga alam. Itu sudah kita pelajari tadi, yaitu yang ada di anak cucu bertambahnya pelihara bumi, baru memelihara dan usahakan. Itu sudah kita pelajari. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya di rumah, di bawah semua bukunya kan, dibuka halaman 211. Itu ada 6 soal kan, harusnya 5, tapi dibuat sih 1, 2, 5, 6 kan, harusnya 4 itu, 4 ya? Ya Pak. Lihat dari nomornya 1, 2, 5, nah harusnya 1, 2, 3, 4. Jadi yang 4 itu dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul, dibuat bebas, mau di buku catatan atau di lempar kertas, boleh, tapi jangan dibuat di bajunya ya, nah, jangan di bajunya. Karena dibilang bebas kan siapa tahu ditulis di bajunya gini, ini Pak, ini tugas saya Pak, katanya gitu kan. Dan ini yang merupakan tugas terakhir kita, karena ini adalah materi terakhir. Langsung mengkola, nggak boleh katanya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita itu diingat tugasnya. Apa tadi tugasnya? 211 dikumpul kapan? Rabu kan sekarang ada Rabu, berarti minggu depannya Rabu. Kalau Sabtu masuk juga itu belum minggu depan kan? Itu hari depan, masa depan ya kan? 1 detik setelah saya ngomong itu masa depan nggak? Masa depan. Dari masa depan itu nggak harus 10 tahun ke depan, tapi 1 detik setelah itu pun masa depan, itu dia. Ingat tugasnya dikumpul hari Rabu. Mungkin sampai di situ aja pembelajaran kita. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Well, 5 menit lagi, jadi kita berdoa baru duduk ya kan kenakan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat, kasih dan dukungan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah selesai mempelajari pendidikan agama Kristen dengan materi mencegah kerusakan alam. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kami hati, berikan kami kesadaran yang tinggi untuk dapat mencegah terjadinya kerusakan alam oleh ulah-ulah manusia. Bahkan jauhkan kami Tuhan sebagai dari pelaku Tuhan. Tuhan, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah Engkau sendiri Tuhan. Kau jaga mereka di rumah, bahkan yang kerja Kau jaga Tuhan. Berikan kesehatan dan murah rezeki kepada orang tua kami. Tuhan, kami telah selesai belajar pendidikan agama Kristen pada hari ini.
kiranya akan mempelajari harus memakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.